Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, apa sebenarnya ikhlas itu? Ikhlas adalah sama antara amal seseorang di hadapan manusia dan amalnya ketika tersembunyi. Tidak berbeda antara lahir dan batin. Bagaimana seseorang bisa mengenali dirinya? Apakah ia benar-benar ikhlas atau tidak? Maka inilah tanda-tanda ikhlas. Renungkanlah satu persatu pada diri kita. Niscaya kita akan mengerti bahwa ikhlas adalah perkara yang sangat langka dalam amal, dan sedikit sekali orang yang memilikinya. Untuk itu, kita harus selalu berjuang untuk mengusahakannya. Tanda pertama, mengharap keridhaan Allah Ta'ala semata. Tanda pertama adalah mencari keridhaan Allah semata dan bersih dari riya. Hal ini tercapai apabila seseorang tidak menjadikan amal akhirat untuk meraih keuntungan dunia dan tidak mencari pujian atau popularitas dengannya. Perhatikan kisah Muhammad bin Al-Qasim. Ia berkata, aku mendengar Muhammad bin Aslam beberapa kali bersumpah, seandainya aku bisa beribadah sunnah di tempat yang tidak dilihat oleh kedua malaikat pencatat amal, niscaya aku akan melakukannya, karena takut riya. Beliau masuk ke sebuah ruangan, menutup pintu, hingga tak seorang pun tahu apa yang ia lakukan. Hingga suatu hari, seorang anak kecil menirukan suara tangisnya. Maka ibunya menegur si anak. Aku pun bertanya kepadanya, apa itu? Ia menjawab, ayahnya masuk ke kamar itu, membaca Al-Quran dan menangis. Lalu anak ini mendengarkannya dan menirukannya. Dan ketika hendak keluar, beliau membasuh wajahnya dan memakai celak agar tidak terlihat bekas tangisannya. Inilah keikhlasan sejati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, merasa cukup dan tersembunyi atau tidak mencari ketenaran. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda ikhlas yang kedua, kesukaannya menyembunyikan amal-amal solehnya. Orang-orang yang ikhlas sangat berhati-hati agar amal soleh mereka tidak diketahui orang lain, kecuali ibadah yang bersifat wajib. Karena amal yang tersembunyi lebih sulit diganggu syaitan dan lebih jauh dari riya, ujub dan cinta ketenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendirian, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Selanjutnya, tanda ikhlas yang ketiga, kesesuaian lahir dan batin. Tanda ketiga adalah kesesuaian antara lahir dan batin, tidak berbeda antara yang tersembunyi dan yang tampak. Inilah ciri orang-orang ikhlas yang mengamalkan apa yang mereka katakan, bukan seperti kaum munafik yang Allah firmankan tentang mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati mereka. Surah Al-Fath ayat 11. Kemudian tanda ikhlas yang keempat, takut amal ditolak. Inilah sifat orang-orang beriman yang disebut Allah dalam firman-Nya. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Dan orang-orang yang memberikan amal yang mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka yakin akan kembali kepada Rabb mereka. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ibnu Katsir rahimahullahu menafsirkan, mereka berinfak dan beramal, tetapi tetap dalam keadaan takut dan khawatir kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah. Tanda kelima, menjauhi ujub dan tidak menyanjung diri. Tanda kelima adalah menjauhi perasaan ujub atau bangga diri dan tidak menyanjung amal sendiri.
Ini adalah sifat orang ikhlas yang tahu bahwa semua kebaikan hanyalah anugerah Allah. Dialah yang memberi tubuh untuk beribadah, dan dialah pula yang memberi taufik untuk melakukannya. Dan tanda ikhlas yang keenam, melawan hawa nafsu. Tanda terakhir dari keikhlasan adalah mujahadah atau melawan hawa nafsu dan menundukkannya di bawah kebenaran. Ini termasuk perkara yang paling berat bagi hati orang-orang ikhlas, karena hawa nafsu cenderung mengikuti keinginan dirinya sendiri dan tidak ada yang selamat darinya kecuali orang-orang yang benar-benar jujur dan serius. Hal ini membutuhkan pengawasan hati yang terus-menerus dan perjuangan besar terhadap jiwa. Karena itulah Allah menjanjikan surga bagi mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang takut akan kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Janganlah engkau menjadi orang yang mengikuti kebenaran hanya jika sesuai dengan hawa nafsunya dan menolaknya jika bertentangan dengan hawa nafsunya. Jika engkau begitu, maka engkau tidak akan mendapat pahala atas kebenaran yang engkau ikuti dan akan dihukum atas kebenaran yang engkau tinggalkan. Sebab dalam keduanya, engkau hanya mengikuti hawa nafsumu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keikhlasan dalam beribadah kepadamu dan kesesuaian dengan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh."